Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas F2 akan menjelaskan kurva Lorenz dan indeks Williamson. Pengertian kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah representasi grafis yang menggambarkan sejauh mana pendapatan atau kekayaan di antara anggota populasi terdistribusi. Kurva ini mengilustrasikan akumulatif presentase pendapatan atau kekayaan pada sumbu vertikal terhadap akumulasi kumulatif presentase populasi pada sumbu horizontal. Unsur dalam kurva Lorenz. Sumbu horizontal atau sumbu X mendatar mendefinisikan presentase kumulatif penduduk, sementara sumbu vertikal atau sumbu Y atau tegak mewakili presentase pendapatan yang diterima penduduk. Dari titik koordinat yang dapat ditarik sebuah garis dalam kurva tersebut disebut garis kemerataan. Kurva Lorenz dibentuk oleh OBA. Distribusi pendapatan akan dikatakan merata apabila kurva semakin mendekati garis OA. Dengan kata lain, apabila daerah yang diarsir antara kurva OBA dan garis OA semakin luas, artinya pendapatan penduduk semakin tidak merata. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai koefisien Gini. Secara khusus, kurva Lorenz digunakan dalam pengukuran koefisien Gini, yakni salah satu indikator target pembangunan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Koefisien Gini adalah angka yang memberitahu kita seberapa merata pendapatan atau kekayaan di suatu negara. Konsep dari koefisien Gini sendiri ditemukan oleh seorang ahli statistik bernama Corrado Gini pada tahun 1912 asal Italia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumus koefisien Gini, di mana rumusnya adalah GR sama dengan 1 min sigma N I sama dengan 1 PI kali FI tambah FI min 1, di mana GR merupakan koefisien Gini atau rasio Gini, PI merupakan persentase jumlah penduduk I, FI merupakan persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelompok I, FI min 1 merupakan persentase kumulatif jumlah pendapatan sebelumnya, dan nilai I merupakan nomor kelompok penduduk. Selanjutnya saya akan membahas tentang skala indeks koefisien Gini. Yang pertama, nilai koefisien X sama dengan 0, di mana distribusi pendapatan merata sempurna. Yang kedua, 0 kurang dari X kurang dari 0,4, di mana distribusi pendapatan dalam tingkat ketimpangan rendah. Yang ketiga, 0,4 kurang dari X kurang dari 0,5, di mana distribusi pendapatan dalam tingkat ketimpangan sedang. Selanjutnya, nilai koefisien 0,5 kurang dari X kurang dari 1, di mana distribusi pendapatan dalam tingkat ketimpangan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 1, di mana distribusi pendapatan dalam tingkat tidak merata sempurna. Selanjutnya yaitu contoh soal. Berdasarkan gambar di atas, tentukan besarnya indeks Gini dan berikan penjelasannya. Jawabannya itu besar nilai koefisien Gini didapat melalui kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun. Nilai pada koefisien indeks Gini berkisar antara 9 atau merata sempurna hingga 1 atau ketimpangan sempurna. Besar nilai koefisien Gini didapat melalui kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun. Indeks Williamson merupakan suatu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Selanjutnya yaitu rumus indeks Williamson, seperti pada gambar yang tertera pada PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala indeks Williamson. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks Williamson adalah dengan PDRB per kapita untuk setiap kabupaten atau kota dan jumlah penduduk setiap kabupaten atau kota. Bila indeks mendekati 0, artinya sangat merata, sedangkan semakin jauh dari 0, artinya sangat timpang. Berikut adalah tabel mengenai indeks Williamson di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan 2021. Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan telah berhasil pada tahun 2017-2019 yang mencapai angka 0,619 dari sebelumnya
0,622 pada tahun 2017. Namun ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong ketidakmerataan pembangunan tinggi karena angka indeksnya di atas 0,5. Rata-rata indeks Williamson, PDRB non-migas selama tahun 2017 hingga tahun 2020 berkisar pada nilai 0,634. Indeks ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,657 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 0,622. Indeks Williamson PDRB non-migas juga masih tergolong ketidakmerataan tinggi. Tahun 2021, indeks Williamson sedikit mengalami penurunan dengan besaran 0,656 atau turun 0,001 poin. Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih dari keadaan pandemi tahun 2020. Varian baru COVID-19 masih muncul tahun 2021, walaupun perekonomian sudah mulai bangkit.